Pertanian yang nggak terkena dampak pandemi seperti apa tadi? Iya, karena gini ya, kalau sektor pertanian itu kan memang tidak terdampak. Karena kalau yang terdampak itu kan pasti kesehatan dulu ya. Dan kalau pertanian, petani itu kan masih tetap beraktivitas sebagai petani. Mereka masih bisa ke sawah dan produktivitasnya kan tidak tergantung dengan wabah. Tanaman kan tidak terserang, jadi ya masih tadi yang saya bilang pertanian itu relatif tidak terdampak COVID-19 sih. Walaupun kalau memang banyak masalah iya, tapi bukan karena COVID. Kalau masalah pupuk, terus masalah lainnya iya. Kalau rencana ini kan petani juga dirasakan dengan harga gabah yang masih rendah, Mbak. Ya. Nah, kalau dari DPRD sendiri ntar kedepannya langkahnya untuk petani seperti apa solusinya gitu, Mbak? Jadi gini, kalau harga gabah rendah kan ini karena masa panennya kan berbarengan semuanya. Ya tentunya banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau DPR ini kan fungsinya hanya mengawasin ya. Jadi ya kita kalau nanti ini kita lagi masa reses nih. Nah, kita nanti bisa memberikan bahwa harga ini turun, nanti bisa kita arahkan ke tupoksinya. Ini kan komisi B ya, bagaimana caranya supaya harga gabah ini tetap stabil dan tidak merugikan para petani. Nah, belum lagi ada info rencana pemerintah impor beras. Nah, kalau menurut saya itu yang nggak masuk akal ya. Kalau impor beras itu, ini di tengah panen raya kayak gini kok masih tega-teganya ya bahwa mengimpor beras, kan kasihan petani kita. Nah, lebih baik kan menurut saya impornya itu kan dananya bisa dialihkan buat yang lainnya. Nah, sedangkan bagaimana caranya harusnya pemerintah itu memacu supaya pembelian di petani itu harganya tidak turun, bukan malah mempunyai kebijakan untuk mengimpor beras itu. Kalau DPRD provinsi sendiri bakal bersurat ke DPRD pusat mungkin terkait Ke DPR pusat ya. Iya, terkait untuk impor beras biar gak terlaksana gitu. Gini, besok kan kita reses dulu ya. Kalau untuk menyuratin itu kan nanti harus komunikasi lagi kita. Kalau selama ini setahu saya, kalau untuk ke DPR RI itu mungkin secara personal juga teman-teman sudah banyak yang mengadukan ya, karena ini kan termasuk viral ya. Apalagi kemarin juga saya reses juga banyak yang mengadukan hal ini. Nanti ini yang pertama dilakukan adalah kita paripurna dulu, paripurna untuk laporan reses. Nah, setelah itu dikembalikan ke yang memiliki ranah pertanian, tupoksinya pertanian. Mungkin kalau di Provinsi Jawa Tengah Komisi B. Nah, itu akan diolah dulu. Nah, nanti akan dipilah mana saja permasalahan yang bisa dikerjakan atau bisa solusinya bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dan mana saja kebijakan-kebijakan yang solusinya harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau DPRD sendiri terkait impor beras menerima, menolak atau seperti apa? Gini, saya rasa kalau secara personal ya teman-teman pasti ya kalau itu merugikan masyarakat pasti menolak ya? Tapi saya belum bisa bicara saya belum bisa bicara atas nama DPRD secara institusi ya. Tapi saya rasa kalau teman-teman di sana kalau itu merugikan konstituennya ya, kayak Jawa Tengah itu kan juga salah satu lumbung kan. Nah, jadi pasti terdampak sekali. Menurut saya semuanya juga menolak. Koordinasi dengan Pemprov Jateng sendiri? Ya kita ngawasin kan, kita ngawasin ya. Kita sudah komunikasi juga kan. Jadi untuk masalah ini ya kita sudah komunikasi, kita sudah lihat, sudah mulai dipilahi masalah-masalahnya itu apa sampai turun anjir. Salah satunya memang panennya bersama-sama itu.